suatu produk yang dapat dicerna dan tidak mengganggu kesehatan ternak. Pakan menjadi faktor utama penentu keberhasilan dalam usaha peternakan. Akan tetapi, penyediaan pakan juga menjadi salah satu kendala dalam usaha peternakan. Hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai pengolahan dan wilayah penghasil pakan ternak. Pakan merupakan campuran bahan organik yang mengandung serat kasar, protein, dan lemak yang diperoleh dari pengolahan limbah hasil pertanian. Jerami kedelai dan tongkol jagung merupakan limbah hasil pertanian yang belum banyak diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Padahal, jerami kedelai dan tongkol jagung memiliki potensi yang sangat besar untuk diolah menjadi bahan pakan ternak. Jumlah jerami kedelai semakin melimpah ketika musim panen tiba. Meningkatnya luas area panen berimplikasi pada meningkatnya jumlah jerami kedelai yang dihasilkan. Berdasarkan data Pusat Statistik, jumlah produksi kedelai di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, di mana pada tahun 2010 hingga tahun 2015, produksi kedelai mencapai angka yang sangat Menjadi komoditas hasil pertanian dengan tingkat produksi yang tinggi. Berdasarkan data Pusat Statistik, jumlah produksi jagung di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingginya angka produksi diikuti oleh peningkatan limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu inovasi pengolahan limbah pertanian. Dengan bangga, kami tim Universitas Jember mempersembahkan Biostarkop, inovasi pakan ternak probiotik berbahan dasar jerami kedelai dan tongkol jagung untuk meningkatkan produktivitas pada sapi. Jerami kedelai merupakan salah satu limbah hasil pertanian yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat produksi kedelai tertinggi di dunia. Tingginya produksi kedelai di Indonesia menyebabkan jumlah jerami kedelai yang dihasilkan pun semakin meningkat. Di Kabupaten Kerom, Papua, jerami kedelai banyak dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak sapi potong. Nah, untuk rata-rata produksi segar dan bahan kering dari jerami kedelai ini meliputi 6,5 ton per hektar dan 4,54 ton per hektar. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada total jumlah jerami kedelai pada setiap distrik di Kabupaten Kerom mencapai angka 2.437,98 ton dengan luas areal panen mencapai 537 hektar. Jagung merupakan komoditi tanaman penting yang ada di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan pangan pokok pengganti padi. Meningkatnya jumlah produksi jagung juga akan berdampak kepada fluktuasi jumlah limbah yang dihasilkan. Limbah jagung yaitu tongkol jagung dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak. Kebutuhan pakan ternak pada hewan ternak ruminansia, khususnya sapi, pada tiap harinya membutuhkan minimal 10% pakan ternak dari jumlah bobot badannya. Dalam hal ini, sebanyak 30 hingga 40% tongkol jagung dapat kita berikan sebagai pakan ternak. Pakan ternak dari tongkol jagung potensial dapat digunakan karena memiliki berbagai macam manfaat dan juga nutrisi yang penting yang dibutuhkan oleh hewan ternak. Proses pengolahan jerami kedelai dan tongkol jagung dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu pencacahan, amoniasi, dan fermentasi. Pencacahan bertujuan untuk mempermudah proses amoniasi dan fermentasi, agar penambahan urea dan starter probiotik dapat tercampur dengan merata. Amoniasi. Amoniasi bertujuan untuk memecah ikatan lignin dan selulosa yang ada pada jerami kedelai dan tongkol jagung. Amoniasi dilakukan dengan menambahkan urea pada bahan, kemudian disimpan selama 3 hari pada suhu 60 derajat dengan kadar amoniasi 5%. Amoniasi dapat mempercepat proses fermentasi dengan bakteri probiotik. Fermentasi dilakukan dengan menambahkan bakteri probiotik Aspergillus oryzae. Pada tahapan ini, dilakukan inkubasi selama 48 jam, kemudian dikeluarkan dan disimpan selama 1 minggu. 1 minggu kemudian, pakan ternak probiotik dapat diaplikasikan pada ternak sapi. Tongkol jagung dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber serat yang dapat digunakan sebagai bahan pakan pengganti rumput pada pakan ternak. Adapun kandungan pada tongkol jagung yaitu 90% bahan kering, 2,8% protein kasar, 32,7% serat kasar,
0,7% lemak kasar, 25% selulosa, 6% lignin, 1,5% abu, dan 32% ADF. Efektivitas jerami kedelai sebagai pakan probiotik dapat dilihat dari rataan konsumsi sapi per hari. Secara numerik, terdapat peningkatan konsumsi TDN dengan adanya suplementasi jerami kedelai. Konsumsi nutrien dipengaruhi oleh konsumsi BK. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi PK dan TDN sejalan dengan peningkatan konsumsi BK. Adanya peningkatan konsumsi BK inilah berpengaruh terhadap peningkatan nutrien lainnya. Kandungan serat pada topel jagung sebagai bahan pakan probiotik mengandung protein tinggi yang berasal dari leguminosa. Tingginya kandungan protein mampu menyumbang kebutuhan serat kasar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada sapi. Pemberian pakan probiotik berbahan dasar topel jagung memberikan pengaruh nyata terhadap pertambahan bobot harian sapi, yaitu mencapai angka 0,42 hingga 0,82 kg per ekor per hari. Produksi jagung dan kedelai di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dapat menyebabkan semakin meningkat pula limbah hasil pertanian yang dihasilkan, yaitu jerami kedelai dan tokwa jagung. Nah, jerami kedelai dan tokwa jagung ini memiliki potensi yang sangat besar untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Nah, pengolahan dan pemanfaatan jerami kedelai dan tokwa jagung untuk bahan pakan ternak dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama ada pencacahan, yang kedua ada amoniasi, dan yang ketiga ada fermentasi.